Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Wah, senang sekali hari ini Kakak Erin bisa ketemu sama adik-adik semuanya. Hari ini hari Minggu nih, kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun ibadah kita sekarang online, tapi kita semua harus tetap penuh semangat, penuh sukacita untuk sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk semuanya, adik-adik yang di rumah kita bangkit berdiri, yuk. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyembah nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
kasih, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa baik, yang sungguh mengasihi kami. Kami ucap syukur buat kesehatan, buat sukacita yang Kau berikan kepada kami dan semua keluarga kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati setiap hati kami, agar kami dapat fokus, dapat sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga semua adik-adik dan semua kakak-kakak sekolah minggu ya Bapak, Engkau yang menyertai kami semua dengan sukacita dan kesehatan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang firman Tuhan mengenai seorang hakim yang luar biasa. Nama hakim itu adalah Gideon. Jadi ceritanya pada saat itu bangsa Israel sedang akan berperang melawan bangsa Midian. Pada saat mereka mau berperang, bangsa Israel pada mulanya pergi bersama banyak orang. Banyak orang yang mau ikut perang pada saat itu. Mereka berjumlah total saat itu kurang lebih 32.000 orang yang akan berperang dengan bangsa Midian. Kemudian Tuhan berfirman dari langit. Tuhan berbicara sama Gideon. Gideon, jumlah orang ini terlalu banyak. Aku nggak mau nanti kalau kalian menang, kalian ngerasa bahwa kalianlah yang sanggup dan kalianlah yang perkasa. Suruh mereka yang ngerasa lemah dan takut untuk pulang. Karena Gideon taat sama firman Tuhan, Gideon ngomong sama bangsa Israel saat itu. Buat kalian yang takut, kalian gak usah ikut perang. Buat kalian yang sakit, yang gak siap untuk perang, boleh gak ikut perang. Kalian silakan kembali pulang. Setelah itu 22.000 orang pulang. 32.000 dikurang 22.000 sisa berapa? Sisa 10.000. Pada saat Tuhan melihat masih 10.000, Tuhan bilang sama Gideon, enggak. Masih terlalu banyak. Masih kebanyakan, kata Tuhan. Sekarang aku akan suruh kamu untuk memilih orang-orang yang benar-benar layak untuk berperang. Bawa mereka ke sungai, suruh mereka minum. Kemudian Gideon bersama 10.000 orang pergi minum. Dan ternyata pada saat minum ada dua jenis orang. Ada orang yang minumnya langsung nunduk ke air dan minum dari sungai langsung. Mulutnya ditaruh, kepalanya nunduk. Dan ada orang yang kedua. Orang yang ngambil air pakai tangan dan diminum. Kata Tuhan, orang yang minumnya seperti anjing, orang yang minumnya langsung ke air, dia nggak layak berperang buat aku. Tapi yang boleh berperang hanya mereka yang minum dengan cara seperti ini. Dan pada saat itu sisa berapa? Ternyata hanya sisa 300 orang. Adik-adik bayangkan, dari 32.000 yang banyak banget, Tuhan cuma butuh 300 orang untuk ikut berperang melawan bangsa Midian. Setelah Tuhan memilih 300 orang itu, Gideon bersama 300 orang itu pergi ke perkemahan. Di perkemahan, Gideon bilang sama orang-orang itu, dan pada saat itu sudah malam hari. Kalian semua bawa buyung ya. Buyung itu gayung yang dibuat dari tanah liat. Bawa inian, kayak kendi atau vas. Kalian bawa obor dan bawa sangkakala. Pada saat aku memberikan perintah, kalian pecahkan buyung-buyung tersebut. Dan kemudian kalian tiup sangkakala. Dan orang-orang itu nurut sama Gideon. Pada saat itu mereka menyebar menjadi 3 kelompok, 100. Mereka menyebar ke perkemahannya bangsa Midian. Pada saat sudah malam hari dan hari sudah gelap, Gideon memecahkan buyung. Dan semua 300 orang lain ikut. Dan mereka tiup sangkakala. 300-300-nya niup sangkakala setelah mereka memecahkan buyung. Pada saat melihat keramaian seperti itu, orang Midian panik. Aduh, kita diserang. Kita diserang sama siapa? Kita nggak tahu. Karena hari itu gelap, sudah malam,
Bangsa Midian akhirnya mengambil pedang dan mereka berperang satu sama lain. Ternyata bangsa Israel nggak nyerang mereka. Mereka berantem sendiri karena gelap dan mereka panik. Pokoknya semua orang yang bawa pedang dipukul. Semua yang bawa pedang dipukul. Mereka akhirnya berantem sendiri. Sampai akhirnya setelah lewat tengah malam, mereka semua sudah kalah dan berhasil ditawan oleh bangsa Israel yang 300 orang. Nah, jadi ceritanya adik-adik, hari ini firman Tuhan kita belajar tentang apa? Tuhan gak mau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Terbukti dari mana? Tuhan gak mau bangsa Israel mengandalkan jumlahnya yang banyak. Tuhan gak perlu 32.000 orang untuk mengalahkan bangsa Midian. Tuhan hanya butuh 300 orang yang benar-benar taat. Orang yang hidupnya layak, orang yang minumnya dengan cara yang benar, orang yang mempersiapkan diri untuk berperang. Tuhan hanya butuh 300 orang yang berjaga-jaga, 300 orang yang siap untuk bisa mengalahkan bangsa Midian yang besar. Jadi sama seperti kita, Tuhan nggak perlu kalau kita tuh kuat, kita tuh pinter. Tuhan mau kita taat sama firman Tuhan, taat mendengarkan orang tua, taat untuk belajar. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa kita harus menjadi orang yang mendengarkan firman dan suara Tuhan. Karena Tuhan bisa melakukan mujizat meskipun kita ngerasa semuanya nggak mungkin. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu. Demikian firman Tuhan dan sekolah minggu kita hari ini adik-adik Sunday School. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Gimana? Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat sekolah minggu kami, buat Sunday School kami, buat setiap firman Tuhan, buat pujian penyembahan, buat aktivitas kami Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, biar apa yang boleh kami pelajari, apa yang boleh kami dengar, menjadi hikmat buat kami, menjadi pembelajaran buat kami, biar kami punya telinga yang mau mendengar dan hati yang mau diajar. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati firman Tuhan, Tuhan berkati hati kami, Tuhan berkati keluarga kami, orang tua kami, gembala gereja kami Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja kami, Tuhan yang jaga di tengah lingkungan saat ini sedang banyak virus, banyak penyakit, tapi kami percaya penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, demikian adik-adik sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan ya. Dadah. Thank you Kak Yogi yang sudah membagikan firman Tuhan pada hari ini. Tadi firman Tuhannya tentang seorang hakim Israel yang bernama Gideon. Kakak juga mau mengucapkan terima kasih buat Kak Erin yang sudah memimpin kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Tentu saja terima kasih juga buat adik-adik semua yang selalu setia beribadah bersama dengan kakak-kakak di sini. Nah, sekarang kita akan sama-sama melakukan aktivitas pada hari ini, di mana pada hari ini kita akan sama-sama menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan firman Tuhan yang tadi dibagikan oleh Kak Yogi. Kalau tadi adik-adik mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan saksama, kakak yakin pasti adik-adik dapat menjawab semuanya dengan benar. Udah siap belum adik-adik? Yuk kita siapkan kertas atau buku dan juga dengan alat tulis. Dan sekarang kita langsung aja. Inilah pertanyaannya. Kuis tentang firman Tuhan hari ini. Pertanyaan pertama, siapakah nama hakim Israel yang diceritakan dalam firman Tuhan hari ini? A. Gideon, B. Gideon, C. Gildan. Dua, berapakah jumlah orang Israel yang disuruh pulang karena mereka takut dan gentar? A. 10.000 orang, B. 22.000 orang, ataukah C. 32.000 orang? Ketiga, bagaimana cara Tuhan memilih pasukan yang akan pergi bersama Gideon dari antara 10.000 orang? A. Tuhan menyuruh mereka bertarung. B. Tuhan menyuruh mereka lomba lari. Ataukah C. Tuhan menyuruh mereka turun dan minum air? Pertanyaan keempat, berapakah jumlah orang yang terpilih? A. 300 orang, B. 500 orang,
C. 3.000 orang. Kelima, apakah yang di bawah Gideon dan pasukannya ketika mereka pergi ke perkemahan orang Midian? Apakah A. sangkakala dan buyung berisi air, B. sangkakala dan pedang, C. sangkakala dan buyung berisi suluh? Keenam, apa yang mereka lakukan di perkemahan orang Midian? A. Mereka berkelahi melawan orang Midian. B. Mereka meniup sangkakala dan memecahkan buyung. C. Mereka menari dan menyanyi. Ketujuh, bagaimana Gideon dan pasukannya bisa menang? A. Karena mereka hebat dan kuat. B. Karena Tuhan yang menolong mereka. Ataukah C. Karena mereka pandai berperang? Kedelapan, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Tuhan mau agar kita A. menjadi taat dan mengandalkan Tuhan. B. menjadi kuat dan jago berperang. C. menjadi pandai dan bangga dengan diri sendiri. Dan inilah jawabannya adik-adik. Silakan dicek ya. Demikianlah kuis kita hari ini. Terima kasih adik-adik semua. Nah, gimana adik-adik? Siapa nih yang menjawabnya benar semua? Coba kakak lihat mana tangannya. Siapa ya yang jawabnya benar semua? Wah, hebat! Semuanya menjawab dengan benar. Pasti adik-adik sangat penuh perhatian dalam mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah, sekarang kakak tunggu nih kiriman foto-foto dari adik-adik. Jangan lupa sambil memegang lembar jawabannya, adik-adik foto, minta tolong papa mama untuk fotoin, dan juga kirim buat kakak-kakak guru sekolah minggu. Kakak tunggu ya kiriman foto-fotonya. Dan kalau misalnya papa atau mama mau mempostingnya di Instagram, jangan lupa juga untuk men-tag Instagram gereja kita, yaitu @jcb_berkat-bagi-bangsa. Sekarang coba angkat tangan kanannya, letakkan di pundak sebelah kiri, ditepuk-tepuk adik-adik, dan katakan, good job. Oke, luar biasa semuanya. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kakak mau mengingatkan terus nih buat adik-adik semua, buat kita semua, agar tetap menjaga protokol kesehatan. Karena saat ini angka penyebaran virus corona lagi naik lagi, kakak sarankan agar kita semua melakukan aktivitas di rumah aja. Dan ingat untuk makan makanan yang sehat dan bergizi, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan kalau adik-adik keluar rumah, ingat untuk memakai masker, menutupi hidung dan mulut. Ya adik-adik ya, dan juga menjaga jarak dengan orang lain. Kakak harap kita semua selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.